Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Pancasila dan kesetaraan gender. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Rifka Putri Pratiwi, kemudian ada Rizka Puspita, lalu ada Maulidia Firda Hanifah, kemudian ada Muhammad Razan Hamizan, lalu ada saya, Andi Nurul Izzah, dan Muhammad Azra Farel. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Razan Hamizan. Untuk Razan dipersilahkan. Saya akan membahas latar belakang, yaitu Pancasila merupakan sebuah ideologi bangsa Indonesia dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara. Seluruh masyarakat berpedoman kepada Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan landasan konstitusional untuk memperlakukan semua manusia secara adil dan setara, tanpa membedakan latar belakang seperti jenis kelamin. Namun, kenyataannya, masih terdapat berbagai bentuk ketidakadilan dan diskriminasi berbasis gender di Indonesia. Upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dan menghapuskan diskriminasi berbasis gender telah dilakukan, baik melalui regulasi maupun program-program pemerintah dan organisasi masyarakat. Namun, masih diperlukan lagi kajian yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dan pendorong utama dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia. Rumusan masalah kelompok kami yang pertama yaitu bagaimana pandangan Pancasila terhadap kesetaraan gender. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender ke dalam kurikulum pendidikan nasional sebagai upaya dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Kesetaraan gender. Kesetaraan gender terbentuk atas dua kata dasar yaitu setara dan gender. Setara dapat diartikan memiliki tingkat, kedudukan, serta posisi yang sama di setiap lingkungan tempat seorang individu itu berada, baik dia laki-laki maupun perempuan. Sedangkan kata gender diperkenalkan oleh Robert Stoller pada tahun 1968, yang dimana digunakan untuk memisahkan pengkategorian manusia yang didasari oleh ciri-ciri fisik secara biologis. Jadi, kesetaraan gender merupakan kondisi di mana perempuan maupun laki-laki memperoleh dan menikmati status serta kesempatan yang setara atau sama di lingkungan masyarakat. Integrasi kurikulum pendidikan nasional. Menurut Perwadarminta tahun 2001, integrasi adalah penyatuan supaya menjadi suatu kebetulan atau utuh. Dengan kata lain, yaitu dimaknai bahwa integrasi merupakan perpaduan agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan kata kurikulum merupakan susunan atau rancangan pembelajaran menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana serta pengaturan yang berkaitan dengan tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Sanjaya tahun 2010, kurikulum dimaknai sebagai dokumen perencanaan yang berisi tujuan yang harus dicapai, yaitu isi materi yang harus dilakukan oleh peserta didik, strategi, serta cara yang dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran, evaluasi tentang pencapaian tujuan, dan serta perwujudan dari dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata. Dari makna kata integrasi serta kurikulum yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat diketahui makna integrasi kurikulum secara utuh. Jadi integrasi kurikulum yaitu penggabungan antar pendidikan umum dengan pendidikan agama yang dijadikan satu dalam satu kesatuan dengan memfokuskan pada topik tertentu untuk membantu menjabati perbedaan antara ilmu umum dan ilmu agama. Pandangan Pancasila terhadap kesetaraan gender. Kesetaraan gender mengacu pada perlakuan yang adil serta sama yang diberikan kepada laki-laki maupun perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Di dalam konteks negara Indonesia, kesetaraan gender ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Pancasila, yang dimana dijadikan landasan utama bagi masyarakat Indonesia untuk bersikap serta bertindak.
Pancasila menggarisbawahi pentingnya kesetaraan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, manusia beradab dan berkeadilan, makhluk sosial yang bersatu, serta kemampuan bermusyawarah dan bermufakat. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki maupun perempuan adalah setara atau sama di mata Tuhan Yang Maha Esa, dan hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak memperoleh keadilan, kebebasan pribadi, dan rasa aman. Maka dari itu, kesetaraan gender ini bukan hanya tuntutan sosial, melainkan juga kewajiban moral yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang diyakini serta dipercaya oleh setiap bangsa Indonesia. Pengintegrasian perspektif kesetaraan gender ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Perlu diketahui sebelumnya bahwa integrasi atau pengintegrasian dalam konteks ini itu berarti memasukkan dan menyatukan nilai-nilai kesetaraan gender ke dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan itu sendiri merupakan kunci untuk mewujudkan keadilan gender dalam masyarakat, karena pendidikan itu berperan aktif dalam mentransfer nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, termasuk pula dengan nilai-nilai gender. Salah satu upayanya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam dunia pendidikan adalah dengan mengembangkan model kurikulum integrasi kesetaraan gender yang memiliki tujuan untuk membantu peserta didik memahami pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Adriana, 2009. Nilai-nilai kesetaraan gender seperti persamaan hak, perbedaan fisik, partisipasi, keadilan, kerjasama, kesetaraan, menghargai kemajemukan, dan demokrasi dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan. Baik, berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender mengandung makna memberikan perlakuan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan, tanpa adanya diskriminasi dalam hal pekerjaan, peran di masyarakat, maupun fasilitas yang disediakan. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia. Dengan demikian, upaya mewujudkan kesetaraan gender merupakan implementasi dari semangat Pancasila dalam memandang kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa membedakan jenis kelaminnya. Berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan. Demikianlah pemaparan materi tentang Pancasila dan kesetaraan gender dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan serta kekeliruan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.